Kali ini baiklah, saya akan melakukan pemeriksaan dan perbaikan pada sistem pengapian konvensional, yaitu distributor. Yang pertama dilakukan adalah melakukan pemeriksaan dan perbaikan atau pada tutup. Jadi pemeriksaan kemungkinan terdapat keretakan sisa-sisa karbon, kemudian atau terminal berkarat. Yang selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada rotor. Di sini ada rotor yang diperiksa, yaitu keretakan atau terdapat sisa karbon atau terminal terbakar. Selanjutnya kita melakukan pembongkaran pada distributor. Jadi setelah dilakukan pembongkaran, kita menemukan beberapa komponen, yaitu ada cap atau rotor, kemudian ada terminal. Selanjutnya di sini ada platina, kemudian di sini ada vacuum adventure, kemudian ini ada cam atau knock. Selanjutnya di sini ada rumah dari distributor. Kemudian setelah dilakukan pembongkaran, kita lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan di beberapa komponen pada sistem pengapian konvensional ini. Yang pertama adalah kita melakukan pemeriksaan atau perbaikan pada tutup rotor, yaitu dengan melihat atau memeriksa dari keretakan atau sisa karbon. Juga ada pada persinggungan bagian tengah kemungkinan aus di sini. Selanjutnya yang komponen kedua adalah rotor, yaitu kita memeriksa kemungkinan atau retak terdapat sisa karbon atau terminal berkarat. Kemudian di sini selanjutnya ada breaker plate, yaitu pemeriksaan pada breaker plate apakah berputar dengan halus. Pada komponen breaker plate pada sistem pengapian konvensional saat ini kemungkinan dalam kondisi baik karena breaker plate berputar secara halus dan lembut. Kemudian ada di sini ada pemberat atau governor, yaitu beserta kemungkinan pennya ada bengkok. Tapi di sini pemberat atau governor kemungkinan baik. Selanjutnya kemudian di sini ada vacuum adventure. Jadi jenisnya itu berbeda dengan yang satu lagi. Pergerakannya kayak gini. Jadi ketika kita hisap lubang yang ada di ujung sini, apabila dihisap melalui lubang kecil, membran harus bergerak. Selanjutnya ada cam atau poros. Pemeriksaan cam kemungkinan aus atau cacat, serta pemeriksaan keadaan hubungan dalam cam dan poros. Selanjutnya kita sudah melepaskan dari roda gigi dan pen. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada poros governor kemungkinan aus atau cacat. Jadi pada poros governor kemungkinan aus itu tidak ada kemungkinan karena di sini masih dalam kondisi baik. Selanjutnya pemeriksaan pemabos dan ring kemungkinan aus atau berubah bentuk atau cacat. Jadi pemeriksaan bos di sini. Selanjutnya kita memeriksa ring dari atau weser baja yang ada pada pertemuan cam dan poros. Ada di sini jenisnya jenis A yang terdapat 3 ring yang memiliki ketebalan berbeda. Selanjutnya jadi beginilah bentuk dari bantalan pen dan pemberat setelah dirakit, yang memiliki 2 komponen pegas. Di sini berfungsi untuk menarik pergerakan dari weser seperti ini. Kemudian kita melakukan perakitan weser dan roda gigi menurut urutan seperti pada gambar setelah aksial. Jadi seperti inilah gambar distributor setelah dilakukan perakitan pada roda gigi atau pen. Kemudian kita mengkeling atau memukul pen dari sini.
Setelah dilakukan pemasangan pada sisi platina, jadi platina kemudian dilakukan penyetelan, yaitu setelan celah udara dari platina, di mana di sini itu 0,45. Setelah dilakukan pengukuran celah udara pada rubbing block, yaitu standarnya itu 0,45, kemudian dilakukan penyetelan alat pemilih oktan pada garis standar, dan kemudian dilakukan pemeriksaan bracket plate apakah berputar dengan halus. Jadi bracket plate itu di dalam. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan bracket plate, kita lanjut pada pemasangan pada mesin. Selanjutnya kita mencari lubang celah oli. Pada itu celahnya itu diluruskan dengan tanda dari pompa oli. Kemudian selanjutnya kita lakukan distributor dengan mengarah ke arah selubung busi dari nomor 3 di sini. Setelah dilakukan pemasangan, otomatis rotor menghadap busi nomor 2. Di sini kan menghadap busi nomor 2 ketika pemasangan sudah tepat. Baiklah, jadi di sini kita melakukan di mana ada muncul dari bunga api, kemudian kita melakukan cari bunga api. Kita lihat di situ ada percikan bunga api. Kemudian kita kencangkan baut dari klem distributor. Baiklah, di sini nama saya perkenalkan, nama saya Raffi Rizky dengan NIM 20074038. Jadi di sini saya akan melakukan pemasangan distributor, kemudian penyetelan pengapian sistem konvensional pada mesin Kijang seri 4K. Jadi pertama kali kita melakukan pencarian derajat timing pada puli dengan posisi pengapian silinder nomor 1. Yang pertama kita lakukan adalah membuka busi nomor 1 dan mencari top pada busi nomor 1. Lakukan pencarian bunga api pada distributor. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan kabel tegangan tinggi tiap-tiap busi. Selanjutnya kita lakukan percobaan menghidupkan mesin. Baiklah, di sini kita telah melakukan perestaraan pada mobil atau mesin. Kemudian kita lanjutkan dengan pencarian derajat pengapian menggunakan timing light. Apakah itu 5 derajat sebelum setelah kita lakukan analisis, kita masih pengapiannya itu masih di 0 derajat sebelum pengapian. Jadi kita harus mundurkan pengapian atau majukan pengapian. Baiklah, di sini saya akan melakukan penyetelan terlebih dahulu. Baiklah, setelah dilakukan penyetelan menggunakan timing light dan kita memajukan pengapiannya menjadi spesifikasi dari mesin ini jadi titik pengapian dari sistem ini yaitu 5 derajat sebelum pengapian, dan kita sudah menyetelnya pada posisi yang tepat. Selanjutnya kita melakukan penyetelan atau pengecekan pada sudut duel dari sistem pengapian konvensional ini. Selanjutnya setelah dilakukan penyetelan pada timing light dengan memutar puli dengan memajukan pengapian, kemudian kita mencari duel pada sistem pengapian ini dengan caranya menggunakannya itu posisikan
ini putar dari ke posisi dual atau berwarna oranye. Kemudian kita lihat di sini ada tabel ukuran atau dia ukuran dari pengapian tersebut. Kemudian kita pasangkan terminal positifnya itu yang merah ini ke terminal positif langsung dari ignition coil. Kemudian kita ambil yang hitam ini, yaitu massa, kita posisikan saja pada vacuum advancer. Kemudian di sini dapat kita lihat posisinya itu sudah mengarah ke 50 derajat, karena spesifikasi dari mesin tersebut yaitu 52 derajat kurang 4 derajat. Jadi di sini kita sudah mendapatkan 50 derajat, yaitu masuk pada spesifikasi mesin. Tapi sebelumnya kita posisikan dulu yang ini ke 4 silinder, karena mesin ini terdapat 4 silinder. Kemudian setelah dilakukan pencarian ini, setelah masuk dari spek, berarti mesin tersebut dalam keadaan yang baik. Baiklah. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, pengintelan, kemudian pemasangan sistem pengapian konvensional ini, sekian yang dapat saya sampaikan dari mengenai pembahasan sistem pengapian konvensional ini. Terlebih terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.